Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali berdoa bersama dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan membangkitkan iman saudara, dan ketika iman saudara dibangkitkan, maka kita percaya Tuhan mendengar doa-doa dan seruan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan saudara adalah tentang mujizat masih ada. Adakah saudara yang saat ini merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Dan dalam semua masalah itu, saudara butuh mujizat Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara. Maka saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah sedang menyiapkan mujizatnya bagi saudara. Dia sedang menunggu waktu kapan saudara layak untuk mengalami mujizatnya. Kapan saudara benar-benar siap untuk mengalami mujizatnya di dalam kehidupan saudara, karena mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Nah saudara, siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam konteks ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini punya seorang anak perempuan. Dan anaknya itu kerasukan dan sangat menderita. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang punya anak
Dan anaknya itu sedang sangat menderita karena selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudara yang merupakan ibu-ibu yang sedang mendengarkan video ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu punya seorang anak perempuan yang selalu kerasukan dan sangat menderita. Dan dalam penderitaan anaknya itu, dia sedang berupaya, dia sedang berjuang bagaimana supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia sedang berusaha bagaimana dia mendapatkan pertolongan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita saudara, akhirnya perempuan ini mengalami mujizat dan anaknya disembuhkan. Itu satu hal yang dahsyat terjadi saudara, di mana setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, dan anak ibu ini dibebaskan, dia dilepaskan, dan dia disembuhkan. Di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, dikatakan di ayat 28 itu alasan sehingga Allah melakukan mujizat bagi ibu ini, alasan sehingga anaknya disembuhkan. Dikatakan di ayat 28 itu saudara, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kemudian dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Dia menghendaki anaknya sembuh. Lalu kemudian kenapa akhirnya apa yang dia kehendaki terjadi? Karena imannya besar. Maka hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara melangkah dalam kepercayaan. Kalau iman saudara besar, yakin mujizat masih ada, perkara besar akan dinyatakan, mujizat akan jadi, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara, apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini. Jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara bisa membuktikan imanmu, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apakah saat ini saudara menghendaki mujizat terjadi di keluargamu? Apakah saudara menghendaki mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghendaki supaya mujizat terjadi di tengah ekonomi saudara? Kalau saudara merindukan mujizat itu terjadi, maka saat ini melangkahlah dan bertindaklah dalam iman. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti iman? Kalau Yesus berkata bahwa iman perempuan itu besar, Yesus sendiri mengakui, "Hai ibu, besar imanmu." Dan ketika dinyatakan bahwa iman perempuan itu besar, mujizat pun terjadi. Nah, apa yang Tuhan lihat sehingga dia menegaskan kepada perempuan itu bahwa imannya besar? Apa tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Kita lihat bersama saudara. Di ayat 22 dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bukti imannya kepada Tuhan adalah bahwa dia memohon belas kasihan Tuhan. Imannya yang besar itu dia buktikan dengan permohonan kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan karena dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong. Dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku yang perempuan yang sedang kerasukan setan." Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan.
rindukan belas kasihan Tuhan, mohonkan belas kasihan Tuhan, karena saudara butuh belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itulah bukti saudara beriman, jika saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua di sini saudara, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, sedangkan perempuan ini orang Kanaan. Atau Yesus berkata bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tetapi aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, ketika mendengar itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, permohonannya, dia butuh kesembuhan bagi anaknya, tetapi permohonannya itu dia buktikan, dia barengi dengan penyembahan. Dia datang dan menyembah Yesus. Itulah bukti imannya saudara, padahal dia sudah diabaikan. Artinya Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk orang Israel. Namun demikian perempuan ini tidak menyerah, malah dia terus datang mendekati Yesus dan akhirnya menyembah Yesus. Bukti orang beriman itu saudara adalah dia datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini juga saya dan saudara harus membuktikan iman kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Buktikan iman saudara dalam penyembahan kepada Dia. Sekalipun saudara tidak mengerti, sekalipun banyak hal yang saudara tidak paham, tetapi tetaplah menyembah Dia. Karena itulah bukti kita beriman saudara. Kita tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Tetaplah menyembah Dia, tekunlah menyembah Dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 27 di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus juga berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, itu satu istilah yang bagi kita keras. Tetapi pada waktu itu sebenarnya itu maknanya adalah bahwa ini roti, mujizat, kesembuhan, ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel. Tetapi perempuan itu berkata dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah. Jadi perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa Tuhan, remahnya pun aku siap. Jadi kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena dia orang yang rendah hati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang beriman besar, saudara? Karena dia adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia tetap tekun meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian dia datang dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Nah, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, mari jalani kehidupan kita di dalam iman yang besar. Karena ketika kita hidup dalam imanlah kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan bagaimana, apa buktinya kita melangkah dalam iman dalam kehidupan kita, saudara? Dengan kita memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, tekun menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, maka mujizat akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Tetap melangkah dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa dalam iman.
Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersepakat berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara, haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anakmu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan,
Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizatmu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.